Dan ya, saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di siang hari ini ya, pada kesempatan kali ini. Ada siapa saja? Ada Ipin alias Samsul ya, Samsul Arifin di Talun ya. Tanya dong bagaimana sih emas bisa ada di bumi? Waduh, gimana ya? Jawab nggak ya? Ini pertanyaannya sulit nih. Saya harus belajar lebih banyak lagi nih. Terus Pak Agus Sara di Karangjompo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Ribut ya. Semoga sehat-sehat saja Mas Ribut ya dan semangat ya. Pak Agus Sara kan gitu ya. Karangjompo cerah nih, monitor sambil kerja dan mau tanya nih, emas dengan logam mulia itu apa ya? Oh, itu satu ini emas itu disebut sebagai jadi logam mulia itu sebutan untuk emas. Nah, gitu Pak ya. Nah, ini kalau yang ini aku bisa jawab. Kalau yang Ipin, bentar Bin. Nah, mungkin butuh penjelasan deh. Kenapa sih emas itu disebut sebagai logam mulia? Ini dia. Jadi seperti diinformasikan oleh beberapa laman di situs-situs web yang ada ya. Nah, salah satu alasan kenapa emas itu dianggap atau disebut-sebut sebagai logam mulia itu karena salah satu alasannya adalah nilai emas yang cenderung lebih tinggi dibandingkan logam mulia lainnya. Nah, selain itu emas juga kerap dianggap sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk melindungi nilai kekayaan atau safe haven. Ya. Nah, artinya emas itu dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi nilai kekayaan seseorang dan hal ini dikarenakan adanya kecenderungan harga emas yang cenderung naik ketika kondisi ekonomi sedang melemah. Lalu mengapa disebut sebagai logam mulia? Apa sih yang membuat emas itu lebih berharga ketimbang jenis logam lainnya? Nah, ini dia. Perlu diketahui sebelum mengenal lebih lanjut alasan kenapa emas disebut logam mulia, kita perlu memahami sejarahnya dulu nih. Nah, seperti dilansir oleh Investopedia, sejarah emas ini dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Wah, belum lahir ya. Anda sudah? Kalau sudah berarti Anda tergolong orang yang Highlander atau apa ya, peretas masa ya. Nah, kala itu bangsa Mesir untuk pertama kalinya membentuk perhiasan. Nah, sementara penggunaan emas sebagai mata uang atau alat tukar baru dilakukan pada masa 540 sebelum Masehi. Para pedagang menginginkan adanya bentuk uang yang memiliki standar dan mudah untuk ditransaksikan serta untuk membuat transaksi jual beli menjadi lebih simpel. Ya dulu ya, dalam sistem pertukaran memang sebelumnya pakai apa namanya? Barter. Barter itu berarti saya menukar barang. Jadi misalkan saya punya nih beras sekilo, terus kemudian saya butuh kentang misalnya. Lalu misalkan Pak Agus Soro ya, ini punya kentang, saya tukar. Tapi untuk bisa sepakat, ini kadang-kala harus lama nih, karena harus ada transaksi dulu. Beras saya sekilo, terus kemudian ditukar dengan kentang yang mungkin beratnya cuman 2 ons misalnya. Nah, ini kan harus ada kesepakatan dulu nih. Nah, dan kesepakatan di antara penjual pembeli kalau dalam sistem barter kemungkinan tidak sama. Misalkan saya Pak Agus Soro dengan Ipin nih yang ada di Talun mungkin beda cara menilai kentangnya. Nah, kentangnya Pak Agus Soro misalnya nih lebih mahal, maka saya bisa mendapatkan lebih sedikit kentang dari Pak Agus Soro dengan sekilo beras. Nah, kemudian sementara Ipin yang ada di Talun nih, ya katakanlah seperti itu ya, dia menawar lebih murah, menaksir harga kentangnya itu lebih murah. Maka saya bisa mendapatkan kentang lebih banyak dari Ipin dengan menukar beras sekilo. Nah, kan jadi beda-beda ya. Kenapa bisa beda? Karena tentu ya kondisi geografis itu juga menentukan. Terus kemudian kondisi apakah kentang itu menjadi produk andalan atau bukan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan juga. Apakah
produksi kentang di daerahnya Pak Gusoro melimpah daripada Ipin. Nah, itu juga menjadi perihal yang lain lagi. Jadi terlalu banyak variabel yang membuat harga itu atau nilai tukar ya, bukan harga ya, nilai tukar dari sebuah barang atau komoditas yang mau kita jual atau kita tukarkan itu bisa bervariasi sehingga harganya pun menyesuaikan dengan variabel-variabel itu. Nah, repot kan? Makanya kemudian berganti dengan kulit kulit binatang, cangkang, terus kemudian dan selanjutnya banyak banget rentetan sejarah uang. Tapi kemudian pada akhirnya menyepakati tentang nilai standar yang tidak bisa katakanlah yang berlaku dimanapun. Nah, emas adalah salah satu yang dianggap sebagai nilai tukarnya tetap dimanapun sama. Nah, itu nilai tukarnya ya, bukan harganya, beda harga dengan nilai tukar ya. Nah, para pedagang pada waktu itu memang menginginkan itu ya, dan di zaman itu nih kawan, mereka kemudian membentuk koin emas yang distempel dianggap sebagai jawaban, dan sebab emas di kala itu sudah diterima oleh masyarakat luas sebagai perhiasan di berbagai belahan dunia. Nah, Britania Raya atau Inggris ya mulai mengadopsi uang koin berbahan dasar logam mulia emas ini sejak tahun 775 Masehi. Berarti lebih lama lebih ke kini lagi ya. Tahun 775. Berarti setelah Arab dong ya. Arab sudah melakukan itu tahun itu. Nah, mata uang Inggris disebut sebagai pound sterling merupakan simbolisasi dari 1 pound ukuran massa sterling emas. Perak ya, bukan emas, sterling perak atau perak yang terdiri dari 92,5% perak murni dan 7,5% logam lainnya, ada campurannya nih ya. Nah, lalu kenapa emas disebut sebagai logam mulia? Nah, ini dia. Terdapat beragam alasan mengapa emas itu disebut sebagai logam mulia. Nah, salah satu faktornya adalah kelangkaan. Nah, ini menarik nih soal istilah kelangkaan. Beberapa waktu lalu, hari-hari ini saya masih mempelajari salah satu buku yang menarik ya. Judulnya Work ya, atau dalam bahasa Indonesianya kerja ya. Buku Work itu karya siapa sih? Saya lupa. Itu bercerita tentang sejarah umat manusia ya, sejarah umat manusia menghabiskan waktu dengan bekerja. Nah, alasan mengapa manusia akhirnya bekerja itu ya karena itu untuk mencukupi karena adanya kelangkaan kebutuhan. Jadi gini, tuntutan manusia untuk manusia itu banyak banget kebutuhannya, tetapi bahan-bahan yang tersedia di alam semesta itu terbatas sehingga dibutuhkan upaya untuk melakukan bagaimana caranya mengantisipasi kelangkaan itu. Nah, makanya bekerja itu adalah salah satu sejarah pekerjaannya. Itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh umat manusia di seluruh dunia. Panjang banget sih ceritanya buku ini. Tapi saya pikir lain kali deh saya akan bawakan buku ini. Karena bukunya tebel banget. Berapa halaman ya? Kurang lebih 400 halaman deh buku itu. Bisa lebih sih, karena tebel banget. Saya bawa nggak sih bukunya? Masih di tas deh kayaknya. Coba deh, saya cek dulu. Iya, bukunya tebel, sampulnya hitam, tulisannya Work. Kemudian ditulis oleh siapa sih ini? Oh, ini dia, penulisnya adalah James Sussman, ya, seorang antropolog sosial. Nah, itu dia, harganya lumayan. Oh, saya bawa. Nah, ini dia bukunya. Sejarah mendalam bagaimana umat manusia menghabiskan waktu. Work. James Sussman. Nah, saya dapatkan buku ini kemarin episode yang lalu, bukan episode yang lalu, beberapa waktu lalu ya, saat ada pasar literasi di Transmart. Saya beli ini. Berapa ya harganya?
110.000 ya. Tapi ada diskon waktu itu, lumayan dapat diskon ya. Oke, nah, saya masih bahas ini ya. Kenapa emas itu disebut sebagai ini logam mulia? Nah, oke, meski langka ya, namanya emas itu langka, namun bukan berarti menambang emas tidak mungkin dilakukan. Nah, itu dia, penambangan itu menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi kelangkaan. Nah, hal itulah yang menyebabkan di zaman dahulu orang itu menggunakan emas sebagai mata uang atau alat tukar. Nah, selain itu banyak juga uang koin di zaman dahulu yang juga menggunakan emas sebagai bahan baku karena dianggap memiliki nilai. Nah, pada proses untuk mendapatkan emas dibutuhkan proses ekstraksi panjang di dalam sebuah biji logam, yang di zaman dulu hal itu sulit dilakukan. Nah, selain alasan mendasar itu, terdapat alasan lain mengapa emas disebut sebagai logam mulia. Nah, secara kimia ya, karena emas itu memiliki unsur kimia yang unik. Profesor kimia dari University College London, Andrea Sella, ini pernah menjelaskan di dalam tabel periodik kimia, ini terdapat 118 jenis unsur. Nah, dari jumlah unsur tersebut ya, emas merupakan masuk dalam sagu dari 49 elemen yang berada di zona transisi atau berada di bagian tengah tabel periodik bersama dengan besi, aluminium, tembaga, dan perak. Nah, emas ternyata memiliki unsur kimia yang terbilang unik ketimbang jenis logam lain. Nah, biji emas masih cenderung lebih mudah ditambang dan lebih mudah dilebur ketimbang biji logam lainnya. Nah, di sisi lain, bentuk emas ini juga tidak mudah berubah. Emas tidak mudah bereaksi terhadap unsur kimia lain. Makanya kalau misalkan kita pakai magnet ya, dia tidak akan ngantil atau ikutan ketarik sama magnet. Nah, hal ini berbeda dengan perak yang memiliki reaksi terhadap sulfur atau besi yang bisa berkarat atau mengalami oksidasi. Nah, sehingga bisa dikatakan bentuk emas ini tidak akan berubah atau tetap sama hingga beribu-ribu tahun lamanya. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa emas disebut sebagai logam mulia. Nah, nilai emas sebagai logam yang dianggap mulia ini juga disebut sebagai sebuah konstruksi sosial sebenarnya ya. Ada kesepakatan sosial nih. Nah, bila melihat sejarah panjang emas, bisa dikatakan nilai emas bermula dari penggunaan emas sebagai perhiasan. Awal mulanya seperti itu, belum sampai ke bagaimana emas kemudian digunakan sebagai alat tukar ya. Hal ini dikarenakan emas yang memiliki warna berbeda bila dibandingkan dengan jenis logam lain yang umumnya berwarna perak atau silver. Kita menyebutnya begitu ya. Nah, hal inilah yang membentuk atau mengonstruksi emas. Pikiran masyarakat pada waktu itu di dunia, emas sebagai jenis logam yang dianggap berharga. Di masa kini orang bisa menukar emas dengan uang sehingga ia memiliki nilai juga. Dan di sisi lain, emas juga memberikan efek yang misterius bagi manusia, yakni memberi perasaan nyaman, senang, dan bahagia. Ya enggak sih? Nah, emas kerap kali digunakan sebagai simbol kesejahteraan atau kekayaan. Dan nilai psikologis emas inilah yang menjadi alasan lain kenapa disebut sebagai logam mulia. Jadi ada banyak alasan ya. Nah, tapi ini dia, emas bukan satu-satunya logam mulia. Memang dahulu digunakan sebagai mata uang, namun emas bukan satu-satunya logam mulia. Ada jenis logam mulia lain yang juga bernilai tinggi, diantaranya adalah platinum atau palladium, dan sama halnya dengan emas, keduanya tidak bereaksi terhadap unsur kimia lain. Tapi keduanya terlalu langka dan terlalu sulit untuk dibentuk menjadi koin yang bisa disirkulasikan sebagai mata uang. Itu kenapa akhirnya uang kartal yang kita gunakan sekarang itulah yang berlaku. Why? Karena langka, sulit. Kalau misalkan emas itu masih digunakan, sementara jumlah populasi manusia di dunia ini semakin bertambah, wah semakin langka tuh. Ada orang yang mungkin tidak akan kebagian ya. Nah, ada juga terdapat jenis logam mulia bernilai tinggi lain ya platinum dan palladium itu tadi ya, atau palladium. Dan untuk bisa menjadi instrumen mata uang, unsur kelangkaan ini yang memang diperlukan, namun harus tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga bisa dinilai dengan harga yang masuk akal dan bisa diedarkan di pasar ya.
Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalkan emas dipaksakan untuk hari ini sampai semua orang harus memiliki emas nih ya, ya pasti ada yang nggak kebagian. Karena kalau apa ya, diperhitungkan lagi ya, ya banyak, semakin populasinya semakin banyak, manusianya semakin banyak, otomatis semakin harus lebih banyak lagi emas yang harus digunakan. Dan tentunya dengan keterbatasan atau kelangkaan itu, maka penambangan emas jauh lebih bisa masif lagi tuh. Dan itu akhirnya bisa membuat bumi kita jadi semakin kehabisan emas gitu. Nah, gitu ya. Oke, siapa lagi nih yang gabung lagi? Oke deh. Ada siapa? Anto. Kasih reaksi jempol. Oke. Apa ini? Adi Dikulo. Kalau emas berlian terbuat dari logam mulia. Nah, kalau emas Jawa terbuat dari apa, Om? Mas Adi. Oke deh. Ya terbuat dari apa ya? Kalau emas Jawa itu berarti terbuat dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Oke deh. Nah, tadi pertanyaannya Ipin saya akan jawab nanti ya, setelah kita simak beberapa informasi dan yang lainnya. Karena kita sebentar lagi harus menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan segenap kru dan direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif. Salut.